terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkul indahnya. Gitu. Sebenarnya ini lagu fenomenalnya gitu nya. Fenomenal. Fenomenal. Menjadi fenomenal teh naon cing? Isi lirik nah euy gitu. Sebenarnya mah menarikna teh didinya. Memang jarang. Iya, bahasa Indonesia sudah. Bebas lah pokoknya mah campur Bahasa Indonesia lah. Indonesia oke. Sip. Oke. Sip. Ya, selamat datang di Bedah Lirik. Bedah lirik. Absurd pisan aja. Absurd pisan bukan aja nya. Soalnya naon? Dadakan teu sih itunya dari itu bulat teu. Memang direncanakeun. Cuma direncanakeun. Dia direncanakeun. Tadi soalnya sebenarnya mah itu teu dadakan ya. Cuma direncanakeun dadakan. Ya. Beda. Ari itu mah digoreng teh sedikit digoreng, urang mah kan teu dikumahakeun kalau direncanakeun. Lirik ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia jadi siap. Ya, sekali lagi selamat datang di Bedah Lirik. Nah, kenapa dibedah? Karena ini lagu liriknya unik. Liriknya unik dan awal-awal saya juga memang menikmati lagunya. Cuma memang apa sih ini artinya? Jadi banyak kata-kata yang istilahnya mah Sangsakerta, contohnya banyak yang bilang kayak gitu. Lain. Ada di sini. Mana Sangsakerta? Nah, coba lihat. Sangsakerta. Oh iya. Kirona, iya. Adalah kita mah meskipun dadakan tapi tetap contekan komplit. Jadi ada kata-kata yang orang nggak tahu tapi harus jadi tahu gitu. Gitu. Tapi pada intinya belum dikasih tahu ini lagunya apa. Tapi walaupun tidak dikasih tahu kan udah tadi ada intronya. Intro masuknya. Yang asmara telah terkalibrasi. Lain kopi. Jangan di urang mah ketika jadi Sunda wae teh Indonesia. Jadi gini, Cep, kalau misalkan ketika berbicara kalibrasi ya, saya kan dulu sebagai ojol ya, kalibrasi itu untuk menyesuaikan map gitu, supaya apa sinyalnya stabil lagi. Jadi bukan kopi. Itu mah yang dulu kopi pernah ada kesini ya, tamu. Ditonton lagi ya. Ya. Jadi judulnya apa tadi teh? Judulnya adalah Asmalibrasi dari Sugi Bornea. Sugi Bornea. Salah satu papan atas gitu. Sekarang lagi hype. Sebenarnya ini lagu tahun 2019 17 lupa lagi saya. Ya sekitaran itulah. Tapi memang naiknya pas tahun kemarin. Kalau bahasa band-band itu sedang naik daun sedang naik daun ya. Memang milikna lah. Cuman emang perlu kita kupas kenapa ya? Soalnya dalam lagu-lagunya itu emang liriknya itu banyak yang bilang kok aneh. Kalau kita bilang aneh berarti dia belum mengerti. Ya. Makanya tujuan kita membedah supaya orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Dikasih paham ya. Dikasih paham. Itu juga kalau kita benar ya. Kalau misalkan kita ada hal yang kurang benar atau kurang sesuai, tolong dikasih paham. Jadi nanti kita yang dikasih paham, oke? Ya cuman istilahnya mah kita akan memaparkan apa yang kita ketahui. Gak mungkin kita memaparkan yang tidak ketahui, takutnya jadi fakta yang fakta yang tidak fakta. Fakta yang tidak sesuai. Kita langsung masuk ke lirik yang pertama. Gimana? Ini lirik yang pertama tadi kan udah dinyanyikan sedikit. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Mendalam sekali. Apa artinya asmara? Telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Kalau asmara itu yang saya tahu itu rasa ya. Perasaan cinta. Asmara sedang istilahnya kalau misalkan pemuda sedang bercumbu asmara misalkan atau misalkan asmara udah dijahit. Asmara ya. Terus kalau misalkan terkalibrasi itu biasanya memiliki proses apa ya? Akurasinya yang sama gitu. Akurasi yang sama itu artian istilahnya satu perasaan itu mungkin udah sehati lah. Udah klop ya. Kalau bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau frekuensi mah kata tadi apa frekuensi itu ukuran ya? Iya. Jadi ukurannya udah pas. Sebenarnya gini, asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Jadi bahasa gampangnya adalah saya cinta kamu, kamu cinta saya. Itu sebenarnya. Cuman itu dibentukku liriknya siga nama siga puitis deh lah gitunya. Siga puitis deh. Kita lanjut. Yang saya ketahui puitis dalam
saya sebut aja misalkan Peter Pan itu kan puitisnya emang orang-orang tuh paham. Soalnya kata puitisnya emang misalkan sebagai bintang di surga, tapi tahu gitu bahwa itu. Cuman ini mah kan emang harus dibedah gitu, harus lebih dibedah lagi. Lanjut ke lirik kedua. Saatnya tuk mengikat janji, merangkum indahnya. Cik naon mengikat janji teh kumaha. Jadi mengikat janji. Asmara mengikat janji kumaha biasanya. Biasanya mah komitmen. Kalau kita berjanji berarti komitmen antara tadi kan udah klop nih antara berdua, akurasi cintanya udah sama, aku cinta ya. kamu cinta aku. Nah, di situ marilah kita mengikat janji atau misalkan berkomitmen ini hubungan kita mau dibawa kemana untuk keseriusan kelanjutannya dan endingnya mungkin ke pernikahan. Jadi intinya saya cinta kamu, kamu cinta saya, ayo kita kawin. Nah, gitu. Ayo kita nikah dulu, Kade. Kawin. Mari kita nikah dengan halal dulu lah ya. Ya, dihalalkan dulu tunggu dikawin. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Ya. Lanjut. Oke. Ada laras rasa nihil ragu. Kalau laras itu berarti apa ya? Kesesuaian, selaras, sejalan. Iya. Misalkan, benar. Berarti. Jadi sih tadi deh bener laras rasa rasanya serua. Laras rasa berarti. Jadi saya cinta kamu cinta saya. Ya kan. Emang balik lagi ke yang pertama emang ke situ. Cuman diperjelas lagi. Oh ternyata ada yang sejalan juga. Udah saling cinta. Tong aku cinta kamu cinta aku atau saling cinta. Saling mencintai dan saling berkomitmen untuk menuju ke pernikahan. Serius dah. Kalau misalkan nggak berkomitmen ya mungkin cuman main-main bisa kan. Tapi kan karena yang isi liriknya itu kita berkomitmen atau tadi apa berjanji kan, mengikat janji. Kawin. Mengikat janji sampai ke pernikahan. Kawin lah. Nah, terus ada apa? Nihil. Kalau nihil teh nihil ragu berarti memang tidak ada keraguan. Iya, 100% percaya. Nihil teh nol besar lah. Di mana nih? 0 kosong. Besar. Mana mah urang nihil pisan keraguan ke mana gitu. Jadi intinya kan geus percaya. Karena naon tadi kanu kahiji teh udah berjanji. Udah terikat janji teh, jadi saling percaya teh. Jadi gitulah intinya mah ya. Jadi laras itu kesesuaian ya. Terus tadi apa? Nihil ragu itu tidak diragukan lagi atau dalam arti tidak diragukan. Jadi tidak saling meragukan. Tidak saling meragukan ya karena ini teh emang ceritanya emang satu sepasang ini teh. Ya, sudah satu frekuensi ya, balik dikitnya lirik. Terus biarlah merayu di ruang biru. Bias meureun. Biar can kan biarlah merayu di ruang biru. Di ruang biru. Cek naon ruang biru lah naon cek. Ari nu kurang apa mah tenda biru euy. Alah. Lain. Cik kumaha cik didinya. Di ruang biru teh jadi Indonesia kali. Di ruang biru adalah aja. Adalah. Kayaknya ruang biru itu di bawah langit. Romantis di bawah langit. Terus? Paham deh. Jadi saling merayu di bawah langit, romantis lah intinya suasana romantis berada di bawah langit. Di bawah langit memang kehidupan mas biasa sih sebetulnya. Ya mungkin kehidupan seperti kita lah di bawah langit orang kan. Lain masalah gitu nah. Cik orang soalnya di bawah langit mas saruan tuh maksudnya. Maksudnya gini. Ini orang soalnya emang asli ente observasi orang observasi. Jadi diperjelas lah artikel lah. Jadi gini ada sepasang kasih nih. Tadi ya. Sedang saling memadu kasih di bawah langit yang sedang cerah. Langit cerah warnanya naon? Biru kan. Tadinya intinya. Gitu. Simpel bisa sih teman. Lanjut aja jadi paham kan. Ya lanjut deh. Lanjut lagi ke bias kita jadi tak sugairah kalbu mendayu sabda diramu. Urang tak apal ya macik baca di dia. Kalau misalkan bias ya itu prasangka yang menentang. Jadi bias orang tenang jelas biasnya. Gak jelas itulah menentang kejelasannya. Terus kalau misalkan taksu teh emang keindahan mukjizat ya. Jadi bias kita jadi taksu. Bias teh kan teh tidak jelas. Bias teh ketidakjelasan kita dijadikan keindahan dan mukjizat yang sebagaimana mestinya. Meskipun ya baik gitu tadi kan lah dia kan prasangka yang mendukung atau menentang suatu hal. Berarti kan orang tersetuju sebenarnya dengan kebiasaan tersebut. Bias teh dijadikan taksu. Taksu teh sebagai apa? Kekuatan gaib jatna. Memberikan kecerdasan, keindahan, dan sebagainya. Jadi taksu gairah kalbu
mendayu. Nah, kela. Mau cetekan begitu bisa. Dari pengalaman lirik oh iya tahu intinya mah Cep. Dari lirik tersebut dimaknaina bahwa dalam sebuah hubungan seringkali ada pertikaian. Berarti kan bias tadinya pertikaian, prasangka yang salah paham. Namun dari hal-hal ini kita belajar untuk saling memperbaiki diri dan tak mengulangi kesalahan itu tersebut. Jadi kemudian dinu kesalahpahaman, dinu kesalahan satu sama lain, terus dinu pertikaian-pertikaian yang terjadi dalam hubungan itu menjadilah sebuah gairah untuk apa? Untuk saling belajar dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi intinya itu. Coba ulangi ya. Jadi intinya gini, kan bias itu kesalahan-kesalahan. Contohnya tadi kesalahpahaman, pertikaian dalam hubungan ya. Nah, menjadi apa? Menjadikan taksu gairah kalbu mendayu itu seperti apa? Dijadikanlah suatu pelajaran. Ketika kita ada salah paham, jangan salah paham kedua kalinya, itu yang salah. Makanya di kalbu itu dijadikanlah pelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi jangan. Jadi itu intinya. Iya, itu intinya lagi. Coba sekali lagi. Udah 2 kali ini. Tuh, kayak kesimpulan intinya. Jadi intinya gini, dalam hubungan pasti pertikaian. Pasti selalu ada masalah lah. Nah, dengan adanya ini sepasang kekasih itu pasti belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut untuk memperbaiki, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Gitulah itu namanya. Lanjut. Gas. Kita lanjut ke jadikan hanya aku satu-satunya, sang garwa pembage, sang pelipur lara. Jadikan aku satu-satunya naon? Teman masih yakin. Kawin. Nomor aku waktu kawin kedua langsung. Jadikan aku satu-satunya kawin. Sang garwa pembage, sang pelipur lara. Itu mah artinya langsung meluas kabeh euy. Cek. Jadilah seseorang yang dapat menghapus kesedihan hingga akhir hayat. Artinya teh kata-katanya banyak cuman jadi simpulkeun teh dieu. Soalnya mau diartikel liur banyak terlalu banyak KBBI-nya terlalu banyak. Misalkan satu kata nih, ternyata banyak kata-kata lain. Jadi udah krim kreatif kita disimpulkan. Artinya tadi sang garwa pembage sang pelipur itu seorang yang dapat menghapus kesedihan hingga akhir hayat. Jadi mungkin suatu pasangan itu istilahnya ya harus bisa menjadi obat ya. Jangan sampai kita kesedihan dihapusnya ke tetangga. Itu gak boleh. Karena sudah ada pasangan tersebut. Jadi kalau misalkan ada kesedihan pun jangan sampai curhat ke tetangga, bahkan ke orang tua. Harus diutamakan ke satu pasangan dulu. Atau istilahnya suami istri ya. Kita gak boleh. Nah itu mungkin tujuannya tuh saling menghapus kesedihan sampai akhir hayat itu. Nah, jadi itu intinya. Itu intinya. Coba sekali lagi. Udah segitu aja saya mah. Biasanya suka beda kan. Betul berarti. Lanjut. Udah gitu ya tadi. Iya. Jadi intinya lagi. Udah tadi intinya. Seseorang yang dapat menghapus kesedihan hingga akhir hayat. Ya. Jadi saling membahagiakan lah sampai mati ya. Kalau misalnya kita nikah ya, terus kita curhatnya ke orang lain ngapain? Kan karena nikah itu kan istilahnya harus berbagi sharing profit. harus berbagi pendapat itu untuk mencapai suatu keluarga tersebut gitu. Jangan sampai dilibatkan orang ketiga lah. Iya, masa saya nikah sama dia curhat sama ini nggak boleh. Kecuali curhatnya sama satu jenis. Satu kelamin lah. Masa misalkan nih saya lagi ada suatu permasalahan ya. Terus saya curhatnya ke cewek itu kayaknya nggak boleh. Ke Pak Ustadznya bener. Itu sih kau pesan dong ya. Nih kita Pak Dedi. Udah. Lanjut bahaya. Harus curhatnya ke orang yang tepat itu, utamakan kepada Allah. Ya. Nyanyikan ku Kidung Setia berarti tema ijab kabul berarti Kidung Setia. Terus baik deui. Ada kata-kata lain tuh. Lanjut. Kini saatnya merangkai binar asmara melebur untuk satukan ego dalam indahnya. Itu mah proses kehidupan lah, seperti yang tadi. Ya. Karena kan pernikahan atau kehidupan. Karena pernikahan atau hubungan itu kan saling berbagi kebahagiaan dan saling berbagi kesusahan juga. Nah, itu. Jadi
susah senang harus bersama sama itu cepat Sunda. Itu romantis bisa. Romantis bisa dia lagu kalau jadi bahas kurangnya. Ini lagu romantis cuma memang bahasanya dicampur-campur. Terus harus memiliki emang kreatif lah. Kreatif. Bagus. Cuman ketika kita mendengarkan lagu ini kita harus intelek kita harus tinggi juga ya. Karena kalau tidak observasi tentang maknanya kita gak ngerti gitu. Harus nyari di KBBI berarti. Harus nyari di KBBI terutama Google lah. Terus mana? Nah, berdansa dalam bahtera mahligai rasa merajut ketulusan jiwa, mengabdi dalam indahnya kalbu, mengukir ruang renjana selamanya. Tetap kan romantis kayaknya. Ini bahtera itu kan perahu. Perahu dalam hubungan perahunya adalah pernikahan. Harus bisa romantis dalam pernikahan. Sebenarnya keseluruhan lagu ini adalah proses menjalani hubungan dari satu pasangan dari mulai berpacaran sampai nikah berarti ya. Terus sampai nikahnya juga melanjut lagi ke yang lain. Sampai ke akhir hayat. Asli itu sangat mendalam sekali. Terus ya. Okay. Jadikan hanya aku satu. Udah, yang tadi itu mah. Terus yang terakhir teh udah ternyata. Soalnya ini mah liriknya balik lagi ke yang tadi. Jadi kan aku satu-satunya udah. Simpulkan dulu. Kesimpulan saya. Karena aku bela soalnya salah simpulkan coy. Kesimpulannya diceritakan di awal lah, tutupkan. Siap. Jadi dalam kesimpulan bedah lirik tersebut ya, kita akan menyimpulkan simpel sekali. Gimana? Dari mulai mengenal seseorang dipercaya sampai dibawa ke ikrar istilahnya berkomitmen untuk menuju ke masa depan, dan untuk di masa depan pun ketika udah sampai di pernikahan kita banyak merangkai kata-kata atau merangkai kehidupan untuk romantis, saling menghargai dan juga untuk saling menyayangi, artinya saling sampai akhir hayat. Segitu sih saya mah, ada lagi. Ya udah kayak gitu. Anjir. Ya memang gitu anjir. Mau di gimana juga tetap kayak gitu. Iya, jadi gitu sih. Awalnya dari perkenalan, merasa cocok kan satu frekuensi, merasa cocok, terus kawin, di pernikahan pun terus proses pernikahannya harus saling menyayangi. Ini ada kata saling karena memang pernikahan itu tidak sendiri ya. Iyalah. Jadi harusnya saling dan saling membahagiakan sampai akhir hayat. Ini nama seperti itu. Jadi kepada teman-teman nih yang belum tahu isi atau misalkan makna dari lagu tersebut, bolehlah ditonton di sini ya. Cocok banget lah, meskipun banyak kata-kata yang kurang pas, tapi insya Allah nyambung lah, sesuai lah ya. Cuman kita pembawaannya seperti ini gitu. Tetap aja teman-teman ya, kalian nih cocok banget buat yang belum nikah kayaknya ya. Cocok. Tapi yang udah nikah juga cocok juga ini. Cocok. Nah, jadi ini mah semua kalangan lagu teh. Memang cinta untuk semua orang. Cinta untuk semua orang ya. Cinta kasih. Jadi perkenalan, pernikahan sampai akhir hayat mendalam sekali. Ada tambahan tim kreatif? Enggak ada, tutup aja. Kita bahas lirik yang lain ya. Oke, teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu ya dari bedah lirik hari ini ya. Semoga aja bermanfaat untuk kalian yang belum tahu, dan juga kalian tuh yang belum menikah, boleh dong baca-baca nih di sini, cocok banget dan dengarkan pernikahan. Nanti saya antar juga lah ke KUA-nya ya. Saya ada kenalan juga di KUA, aja gampang lah buat NA-nya. Pokoknya ini semoga bermanfaat untuk yang belum nikah dan juga yang udah nikah juga. Ini bagus sekali. Apalagi buat kita semua, menjadikan pelajaran bagi kehidupan kita sampai akhir hayat. Akhir hayat. Semoga tetap bahagia buat kita semua. Sehat selalu buat kalian. Tapi jangan lupa juga nih, dukung juga nih channel kita. Kenapa? Karena kita juga perlu berkembang, itu perlu kalian juga ya. Karena untuk berkembang itu tidak bisa sendiri. Harus ada bantuan atau misalkan dukungan dari orang lain. Oke. Cukup sekian Kang Cep? Cukup. Oke, sip. Kita lanjut lagi ya nanti di pertemuan kedua untuk membedah lagu lain lagi. Oke. Siap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Tutup aja.